Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan Raja Salman dan rombongan di Bali pada hari ini, kita akan menuju ke Nachota Yesida yang berada di Nusa Dua. Nachota, apa saja agenda keluarga Raja pada hari ini? Ya, memasuki hari kedua kunjungan Raja Salman di Nusa Dua Bali di tempat saya mengabarkan saat ini, memang kami masih belum mengetahui lebih detail apa saja atau kemana saja Raja Salman akan berkunjung di kawasan Nusa Dua maupun di kawasan Bali. Namun yang jelas adalah keamanan sudah ditingkatkan. Bahkan sejak tadi pagi kami mengikuti sejumlah apel pagi oleh aparat yang berjaga-jaga, bersiaga begitu, melakukan apel tadi pagi, terus lalu kemudian mereka menyebar di sejumlah titik di Nusa Dua. Jika dibandingkan beberapa hari yang lalu ketika Ridwan baru tiba di Nusa Bali, keamanan hari ini jauh lebih ketat, jauh lebih banyak dibandingkan beberapa hari yang lalu. Sejak tadi pagi kami melihat ada sejumlah titik di kawasan Nusa Dua yang dijaga oleh polisi begitu. Di titik-titik ini dijaga oleh 1 hingga 2 polisi yang jaraknya saling berdekatan. Tidak hanya di Nusa Dua saja yang dijaga oleh aparat baik polisi, kemudian baik TNI dan juga pecalang. Di daerah lain seperti di GWK dan juga ke arah Ubud kabarnya juga sudah dijaga oleh para keamanan yang berjaga sejak tadi pagi. Dan tadi pagi kami juga sempat melintas di kawasan St. Regis tempat Raja Salman beserta rombongan menginap. Kami juga melihat sejumlah keamanan yakni dari petugas yang menggunakan senjata lengkap begitu berjaga di depan St. Regis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hari kedua ini kabarnya juga nanti Raja Salman akan, maksud kami rombongan Raja Salman akan berlibur di kawasan GWK, kemudian di Ubud dan akan berbelanja di kawasan Bali Collection. Namun kami belum, hingga siang ini kami belum melihat adanya rombongan ataupun beberapa rombongan yang pergi ke titik tersebut. Yang jelas adalah perwakilan, maksud kami pengamanan sudah sangat dijaga ketat dari Nusa Dua, kemudian di tempat-tempat lain, di tempat wisata, tempat-tempat vital yang kemudian akan dikunjungi sudah dijaga oleh para keamanan sejak tadi pagi. Kami kembalikan ke Rendra di Jakarta. Ya, Nachota, dari pantauan Anda sejauh ini, apakah memang agenda dari rombongan maupun Raja Salman ke sana memang hanya untuk pelibur atau memang ada agenda resmi lainnya? Ya, Rendra, seperti yang dijelaskan oleh perwakilan Duta Besar Arab Saudi ketika melakukan preskon tadi malam di tempat saya mengabarkan, untuk rombongan Raja Salman beserta keluarga dan juga rombongan yang berjumlah 1.500 ini ke Bali, ke Nusa Dua hanya untuk berlibur dan beristirahat setelah kemarin 3 hari yang lalu sudah melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta dan juga di Bogor. Di Bali ini khusus selama 6 hari sejak kemarin hingga tanggal 9 Maret besok hanya untuk melakukan liburan dan juga beristirahat. Bahkan dari menurut keterangan dari perwakilan Duta Besar Arab mengatakan bahwa Raja Salman menginginkan privasi begitu, sehingga sejumlah hotel seperti Hotel St. Regis dan juga Hotel Laguna tidak dibuka untuk umum hingga tanggal 13 Maret besok, dan juga pantai di sekitar St. Regis juga dibatasi pagar begitu, sehingga memang hingga sejauh ini hari ini agenda dari keluarga maupun dari rombongan Raja Salman ke Bali adalah untuk berlibur dan beristirahat, menikmati sejumlah pemandangan dan tempat wisata yang berada di kawasan Nusa Dua maupun di kawasan Bali lainnya. Rendra. Baik, terima kasih Nachota Yesida, laporan langsung dari Bali. Dan pemirsa, sebelum bertolak ke Bali selama 3 hari, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertemu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta sejumlah tokoh agama. Dalam kunjungan kenegaraan Raja Salman, Gubernur Bali, Pak Mangku. Selamat pagi, Pak Mangku. Selamat pagi semuanya, Andro, CS, Nino, dan teman-teman yang lain. Om Swastiastu. Baik, Andro dan Dita di sini, Pak, kita ingin menanyakan sebenarnya pukul berapa tepatnya Raja Arab dan rombongannya tiba, kemudian selain tarif pendek apa saja, Pak, jamuan khusus dari pemerintah? Jadi beliau kemarin tiba jam 18, saya kira sudah sebelumnya sudah mendarat 10 menit sebelumnya, kemudian taksi, kemudian beliau turun menginjakkan kakinya di Pulau Dewata kira-kira jam 18.00. Disambut oleh Bapak Menteri Pariwisata, kemudian ada Duta Besar Arab di Indonesia, Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, kemudian saya sendiri, Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama dan tokoh-tokoh beragama, tokoh-tokoh agama yang ada di Bali. Itu yang nyambut. Dan 50 penari cilik tari pendek. Beliau sempat tersenyum melihat anak-anak kita yang menari dan kemudian melambaikan tangannya.
yang kemudian melambaikan tangannya. Pak Mangku, apakah ada perbedaan Pak ketika menyambut tamu kehormatan kepala negara lainnya? Ada interaksi tidak Pak antara Raja Arab, Raja Salman, dan juga masyarakat yang ada di Bali? Ya, pada umumnya demikian ya. Cuman hanya kalau yang di landasan airport itu artinya tidak seperti kemarin ya. Artinya ada tari-tarian dan sebagainya, paling-paling pengalungan bunga. Tetapi antusiasme masyarakat kalau sepanjang jalan juga bisa terlihat dengan meriah gitu. Meriah. Pak Mangku, ada 3 destinasi wisata yang saat ini sudah beredar di media tentang 3 destinasi yang akan dikunjungi oleh Raja Arab. Yang pertama Gianyar, kemudian Uluwatu, dan Garuda Wisnu Kencana. Apakah ini sudah fix Pak, udah firm bahwa 3 lokasi ini menjadi tempat yang akan dikunjungi atau bahkan ada lagi tempat-tempat lainnya Pak? Belum pasti ya, tetapi kalau 1.500 orang kan tidak mungkin semuanya diam di hotel selama 5 hari ya. Jadi pastilah para pangeran, para menteri, dan para bisnismen yang mengikuti beliau akan melihat-lihat Bali. Ya, terutama 3 tempat sudah disiapkan, tapi juga disiapkan misalnya Tanah Lot, Ubud, Uluwatu, Garuda Wisnu Kencana, dan tempat-tempat lain. Saya kira di Bali mungkin kalau mau dilihat sekitar 100 destinasi itu ada. Pak Mangku, dari ratusan destinasi tersebut, apakah ada yang sengaja dikosongkan, disterilkan untuk menyambut delegasi Arab Saudi? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Jadi semua berjalan seperti biasa. Turis lain pun boleh-boleh saja. Hanya barangkali begitu saatnya tiba, mungkin dibatasi space tertentu saja, saya kira. Pak, untuk pengamanan khusus di daerah-daerah tertentu, berapa personil yang diamankan? Karena kita mengetahui bahwa agenda dari Raja Arab ini kadang sering kali berubah-ubah. Misalnya hari ini akan menuju ke Uluwatu, tiba-tiba berubah. Dan bagaimana pihak kepolisian dan pengamanan untuk langsung merubah sistem pengamanan yang ada? Kita sangat fleksibel ya, jadi sudah sangat berpengalaman saya kira aparat keamanan di Bali. Baik TNI maupun Polri, saya kira mereka semua sudah sangat siap. Jadi setiap saat berubah pun kita siap, saya kira. Baik, Pak Mangku, di sini kami juga sudah kehadiran dosen pariwisata Universitas Negeri Jakarta, Pak Krisna Murti, yang akrab disapa Bang Nino, melihat mengapa Pulau Dewata ini bisa menjadi pemikat rombongan Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh Raja Arab. Pertimbangannya apa sebenarnya, Bang Nino? Iya, pertimbangannya kita lihat Bali ini kan bukan hanya sebagai ikon dari Indonesia, tapi ini sudah menjadi world destination. Nah, dari world destination ini kan semua orang sudah mengetahui keindahan Bali itu seperti apa. Bahkan bukan hanya alamnya, ini lebih kepada culture-nya gitu. Dan kita lihat Bali ini kan memang pulau yang memang dalam tanda kutip pariwisata banget gitu. Semua elemen-elemennya ini memang merujuk kepada hospitality atau tourism yang ada di sana. Kalau Pak Nino sendiri melihat ini kan saat ini di tahun 2016 sampai dengan 2017 pemerintah sudah sebenarnya menginginkan adanya 10 destinasi wisata terbaru di luar Bali karena Bali ini sudah cukup berkembang. Nah, ada tidak pemikiran bahwa sebenarnya selain Bali sebenarnya ada lagi tempat yang harus dikunjungi oleh Raja Arab Saudi kalau dilihat dari kacamata pariwisata? Kalau dilihat dari kacamata pariwisata, sebenarnya dari 10 destinasi unggulan itu yang memang menjadi prioritas pemerintah untuk ngebus bukan hanya Bali saja gitu. Dan ini sebenarnya banyak kok selain Bali itu, seperti Lombok. Lombok ini kan salah satu ikon pariwisata untuk halal tourism seperti itu. Dan untuk halal tourism ini pemerintah memang menginginkan wisata-wisata yang memang
ingin mengambil market dari Timur Tengah karena dari halalnya itu gitu. Karena kalau kita lihat banyak mulai beberapa tahun ini market-market Timur Tengah itu banyak kedatangan untuk ke Indonesia gitu. Yang biasanya Indonesia ini untuk Timur Tengah biasanya mereka hanya untuk bisnis lebih banyak, terus mungkin mengunjungi sanak familinya di sini gitu. Tapi untuk yang benar-benar berlibur porsinya itu hanya sedikit. Di Bali sendiri itu kalau tidak salah 2016 itu hanya sekitar 45.000 atau 50.000 gitu. Jadi bukan hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia seperti itu dibandingkan dengan turis-turis dari negara lain. Bang Nino melihat apakah nantinya akan ada potensi transfer kebudayaan, kemudian kesenian juga antara Bali dan juga Arab Saudi? Dijawab sesaat lagi Bang Nino, nanti kita tampilkan juga ini ada komentar dari masyarakat kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Bali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Polri Komjen Pol Syafruddin berikut ini. Alhamdulillah wa syukrillah rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya bersama Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia didampingi oleh Kapolda Bali dan Asisten Operasi Kapolri menyampaikan apresiasi penuh kepada masyarakat Bali tentunya, dan tentu rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang telah memberikan dukungan support yang maksimal kepada aparat keamanan tentunya TNI dan Polri, dan kepada pihak protokol juga, pihak kedutaan Saudi Arabia yang ada di Indonesia juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Bali dan rekan-rekan media sekalian. Sementara tadi sudah Duta Besar menjelaskan bahwa Raja dan seluruh rombongannya menyukai keindahan Laut Bali. Jadi fokusnya di laut. Ya, kita sudah amankan. Ya. Sudah kita amankan. Tapi tidak mengganggu masyarakat. Ya. Pengamanan tidak mengganggu. Oke. Tetap ya, tetap. Kan Kapolda sudah menjelaskan kemarin waktu gelar pasukan. Ya. Tetap. Tidak ada yang akan terganggu. Ya. Ya. Yang Mulia Raja juga tidak mau mengganggu masyarakat. Kita sama-sama sudah mendengarkan tadi apa pendapat masyarakat tentang kedatangan Raja Salman beserta rombongannya 1.500 orang. Kemudian juga tadi Wakapolri sudah mengatakan pengamanan sudah diperketat, sudah 100% pengamanan, bahkan sudah aman mau kemana pun istilahnya seperti itu. Akan dikawal. Iya, kita akan coba tanyakan lagi nanti sebenarnya untuk apa sebenarnya datang ke Bali, karena banyak sekali destinasi wisata. Sebelum itu ada lagi pertanyaan lainnya, Andre. Ini ada pernyataan resmi juga dari Komjen Syafruddin sudah bergabung juga bersama kami. Selamat pagi Pak Syafruddin. Sebenarnya Pak Syafruddin kami tunggu Pak untuk live bersama kami Pak. Live via SNG loh Pak. Pagi Pak Syafruddin. Sejauh ini persiapan pengamanan di Bali Pak selama 6 hari ini bagaimana Pak? Oh, sudah dipersiapkan dengan baik. Kemarin saya bersama Duta Besar berangkat dari Jakarta ke Bali. Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia. Sampai di Bali kita cek persiapannya cukup bagus persiapannya dan cukup siap ya Mas. Berapa personil Pak yang diterjunkan? Yang operasional di lapangan 2.900. Kemudian ada cadangan sekitar 2.500 lebih. Hampir 3.000 Pak. Destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh Raja Arab apa Pak? Karena kalau kita lihat pantainya pasti menjadi salah satu sorotan utama. Apakah akan diajak untuk diving misalnya sehingga pengamanan semakin diperketat lagi? Tadi malam saya dengan Duta Besar Saudi, Comprehensive Affairs, beliau yang menyampaikan program-programnya di Bali itu hanya beristirahat, tidak ada kegiatan apapun, hanya akan menikmati pantai dan laut di Bali. Pak Syafruddin, apakah 2.900 personil ini akan fokus di wisata bahari, laut seperti itu yang akan dikunjungi oleh rombongan Arab Saudi ini atau di mana saja Pak? Itu secara keseluruhan ya Mas.
itu bukan hanya spesifik untuk mengamankan pantai laut, tapi itu pengamanan secara keseluruhan mulai dari bandara, rute-rute perjalanan, kemudian terdiri daripada TNI, Polri, pecalang, pihak pemerintah daerah, pihak masyarakat. Jadi itu pengamanan yang komprehensif, yang cukup baik di Bali. Pak Syafruddin, ini kan jadwal dari Raja Arab akan dipecah ke beberapa tempat karena tidak mungkin lah tadi kata Pak Mangku 1.500 ini pergi ke satu tempat saja sehingga ada pemetaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk pengamanan sendiri Pak? Mengingat jadwalnya seringkali berubah-ubah, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dijadwalkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengamanan yang sudah disiapkan yang begitu banyak itu sudah di-settle di tempat-tempat, di titik-titik yang akan dikunjungi. Walaupun nantinya tidak sempat dikunjungi. Jadi pengamanan ini cukup siap. Semua titik sudah disebar, itu pasukan, baik itu pasukan dari TNI dan Polri maupun pihak-pihak pengamanan yang kita kenal pecalang itu di Bali yang sangat terkenal dan cukup baik. Itu sudah disiapkan semuanya dan rote-rotenya. Pak Syafruddin, untuk Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, apakah ada pengawalan khusus, Pak? Di tempatnya pengawalan khusus cukup berlapis, itu pengamanan dari pihak Saudi Royal Guard, kemudian Pas Pampres di ring 1, kemudian TNI dan Polri itu berada di ring 2 dan 3, kemudian pecalang itu juga ikut berpartisipasi dalam pengamanan. Dan cukup bagus dan cukup komprehensif pengamanannya. Koordinasi dengan protokoler Pak dan juga pengawal dari Raja Arab ini bagaimana Pak? Ya itu melekat ya Pak Wapres, dan memang ketentuan pengamanan di negara kita yang berada di ring 1 itu Pak Wapres, kemudian pihak Kementerian Luar Negeri kita itu melekat dengan mereka, kemudian Duta Besar Saudi sendiri itu bisa berkoordinasi dengan siapa saja, termasuk dengan saya sendiri. Kebetulan Duta Besar itu hotel dengan saya, jadi anytime, setiap saat beliau berkomunikasi dengan saya dalam hal baik itu masalah-masalah pengamanan, masalah-masalah yang lain yang tentu yang kita bisa bantu. Pokoknya semua aspek kita bisa bantu dalam hal kedatangan Raja di Bali. Baik, terima kasih atas informasi yang sangat berharga ini Pak Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. Kami harapkan selama 6 hari ini pihak pengamanan bisa bekerja secara maksimal sampai akhirnya Raja Arab dan rombongan bisa kembali ke Arab Saudi dengan selamat. Selamat kembali bertugas Pak. Kita coba langsung lagi sapa Pak Mangku. Pak Mangku, kita kembali ngobrol. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi magnet tersendiri kenapa tidak hanya Raja Arab, tetapi masyarakat Indonesia pasti menjadikan Bali ini sebagai destinasi yang wajib untuk dikunjungi ketika berlibur, Pak? Ya, mungkin tidak banyak orang yang tahu persis ya. Mereka hanya melihat, katanya lihat alam, lihat laut, lihat budaya, lihat orang-orangnya yang ramah, tari-tarian. Tetapi sesungguhnya Bali itu memang pulau yang diberkahi Tuhan ya. Oleh karena itu di Bali ada hal khusus yang mungkin orang tidak merasakan, tidak melihat secara kasat mata. Tapi di Bali itu ada yang namanya spiritual vibration ya, atau orang Bali menyebutnya taksu ya. Taksu itu adalah satu suasana yang sedemikian rupa membuat orang merasa nyaman, merasa aman, gembira, berpikiran positif, sehingga begitu orang menyentuhkan kakinya di tanah Bali, mereka akan merasa kesejukan itu, seperti itu. Itulah kira-kira sebenarnya yang mungkin ini adalah aspek lain ya yang mungkin tidak terlalu banyak orang mengetahuinya. Jadi saya kira Dita atau Andro atau Pak Krisnamurti begitu touching ya, begitu menyentuh tanah Bali, saya kira akan merasakan suatu hal yang lain. Ya begitulah kira-kira. Pak Mangku, kesannya seperti apa Pak? Ini ada Pangeran Fahad yang
menganggap bahwa ini napak tilas pribadi secara personal karena pernah mengunjungi Pura Tirta Empul Tampak Siring Gianyar Bali, Pak. Iya, jadi itulah saya katakan tadi, namanya spiritual vibration. Orang pasti akan berulang-ulang akan datang ke Bali seperti ada kerinduan gitu ya. Itu Pura Tirta Empul itu di bawah Istana Tampak Siring. Dulu presiden kita pertama Bung Karno berada di istana di atas dan melihat pura di bawah itu, mendapatkan berbagai inspirasi untuk membuat pidato, hal-hal yang sifatnya indah dan juga bercita-cita untuk Indonesia ini. Jadi memang tempat itu memang tempat yang sangat bersejarah, indah dan juga sakral gitu. Baik, Pak Mangku, terima kasih atas informasi Pak Mangku. Kami harapkan juga seperti apa yang tadi kita sampaikan kepada Wakapolri bahwa selama 6 hari bisa berlangsung dengan lancar, dan kalaupun ada agenda yang tidak terdaftar di situ masih bisa diamankan dengan lancar gitu ya. Bang Nino melihatnya ada tindak lanjut tidak dari pertemuan antara Raja Arab dan juga masyarakat di Bali? Anda melihat ada transfer kebudayaan atau mungkin kesenian yang bisa dibawa ke Arab Saudi nantinya? Oke, ya. Sebenarnya begini, pariwisata itu kan memang tidak bisa memisahkan diri dari budaya. Justru kebudayaan itu adalah added value dari pariwisata. Apalagi kita berbicara dengan Bali gitu, seperti kata Pak Mangku tadi, ada spiritual vibration. Bali ini merupakan budaya yang otentik. Jadi keotentikan kebudayaan inilah yang dicari orang-orang dari seluruh dunia untuk pergi ke Bali. Karena kalau kita ingin mencari budaya Bali, apalagi terkenal dengan Hindu Balinya, ya cuman ada di Bali. Datang gitu. berulang juga tidak bosan seperti itu. Tidak bosan, karena di Bali itu ya seperti ini, kita setiap melangkahkan kaki ke Bali itu suasana yang didapat itu selalu happy gitu, selalu happy, selalu ada yang disambut, selalu ada experience yang berbeda yang pastinya selalu merujuk kepada positif, dan akan ada semacam inovasi-inovasi yang selalu berkembang yang ada di Bali gitu. Khususnya dalam kebudayaan ini bukan hanya budaya otentik aja, tapi budaya Bali ini banyak yang sudah berinovasi gitu, yang akhirnya ini orang datang lagi untuk, dan tidak pernah bosan. Apalagi kita melihat masyarakat Bali itu ramah, kemudian juga sama-sama membantu kepolisian untuk menjaga keamanan di sana. Jadi di sana sudah ada sense of belonging-nya. Nah, kita bicara tentang Bali juga, ada sebagai dosen pariwisata tentu melihat kenapa sih sebenarnya pemerintah ini lebih condong ke Bali. Ini kan kita tarik ke belakang, misalnya 10 tahun ke belakang sudah memang dipersiapkan untuk event-event internasional. Nah, apakah hanya Bali saja yang menjadi destinasi wisata? Kan ITDC ini adalah BUMN ya. Nah, sorotan utama kita menganggap bahwa Bali saja yang masih utama saat ini. Apakah 10 destinasi ini sebenarnya tertinggal sebelum Bali? Sebenarnya itu bukan tertinggal, tapi Bali ini memang dari zaman Hindia Belanda ini memang merupakan destinasi atau tujuan wisata yang paling populer yang ada di waktu itu, namanya masih Hindia Belanda, Indonesia ini. Dari historinya seperti itu. Dari historinya seperti itu. Jadi kalau kita narik ke belakang historicalnya, ya Bali ini memang dalam tanda petik ini duluan untuk kepariwisataannya gitu. Dan ini dari segi historical, dan dari segi kalau di dalam konsep pariwisata namanya ada 3A: attraction, accessibility, sama amenities. Attractionnya itu sangat variatif, sangat diverse produknya itu, mau alam, mau budaya, mau nightlife, mau apapun, semuanya ada di Bali. Akses, Bali memiliki akses yang sangat bagus, bahkan banyak penerbangan internasional itu transitnya ke Bali dulu gitu. Dan yang terakhir amenities, ini seperti supportingnya, seperti akomodasi, bahkan restoran terbaik, spa terbaik, ini semuanya ada di Bali. Jadi dari image-nya itu saya yakin pemerintah mengutamakan Bali gitu. Jadi bukan tidak mendepankan yang lain, tapi memang Bali yang memang sudah ready. Jadi saya ingat sekali kalau misalnya kita dari kecil itu melihat ada lukisan, maka lukisan yang paling ramai dan paling sering adalah lukisan penari Balinya. Kemudian lukisan puranya juga seperti itu. Itu luar biasa sekali. Mungkin ekspektasi dari Bang Nino sebagai pengamat pariwisata juga terhadap pertemuan ini apa? Ya,
pertemuan ini sih saya harapkan ini selain kalau lagi sedang existingnya ini kan pariwisata merupakan aktivitas ekonomi integral lah yang pasti akan membawa dampak secara direct dan indirect gitu. Kalau directnya ya memang ya sekarang masyarakat Bali mungkin sedang menikmati apalagi dengan hotel, restoran dan yang lain-lain supportingnya itu. Indirectnya ya image-nya ini, image di mata dunia, apalagi worldwide exposure dari media-media khususnya ada di Timur Tengah. Ini mungkin akan sedikit ngeboost pariwisata yang bukan hanya di Bali tapi di Indonesia ini keseluruhan gitu. Dan kita mengharapkan, dan Indonesia kan memang sedang mengejar wisatawan itu terus-menerus, dan ya mungkin marketnya untuk Timur Tengah ini salah satunya dengan kehadiran dari Raja Arab ini. Marketnya sangat kecil sehingga bisa menarik wisatawan dari Timur Tengah lebih banyak lagi gitu ya. Bali menjadi magnet. Terima kasih banyak. Iya. Dosen Pariwisata Universitas Negeri Jakarta, Pak Krisna Murti, atas waktunya. Paling tidak ini menjadi pelajaran juga untuk pemerintah, kalau bisa ya akses dan juga fasilitas yang mewah juga dilakukan di kota-kota lainnya. Dan kita tunggu dan tagih janji pemerintah tentang 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas gitu. Pemirsa,